jalan. Asik berasa naik wahana, soalnya tadi di bawah wahana. Muter-muter Asik ya? Asik kan? Nah, pemirsa. Ini kenapa hari ini saya sama Asti bawa sebuah Jeep ya? Karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal gimana Jeep ini akan tur. Nggak seluruh Indonesia, tapi Pulau Jawa. Tur Jawa ya, karena 2015 ini karena kesempatan untuk di Pulau Jawa. Dan off-road. Jadi sepanjang perjalanan, beberapa Jeep ini akan off-road. Katanya sih, hanya 150 kilometer yang jalannya itu aspal. Sisanya beres. Selesai jalanannya. Aku aja tadi berasanya udah off-road, padahal belum off-road ya. Jalannya masih mulus ya. Mau coba lagi? Yuk kita coba lagi. Ntar dulu, kita ngobrol sama... Saya mau nyoba lagi. Ntar, habis ini ya? Nanti? Habis ini nanti kamu ikut tur Jawa aja ya? Kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang akan nanti bawa mobilnya jalan-jalan. Itu kalau nggak salah di Pulau Jawa ya? Iya, start dari Jakarta sih yang pasti. Dari Monas habis sampai itu ke Surabaya ya. Nah ini dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak-bapak, apa kabar? Mas Yoyo, Bang Samsir, Pak Ludi apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kebayang sih gimana nanti ya rutenya. Asik duduk di dalam tuh enak banget. Asik kan mobilnya? Asik banget. Nyaman banget. Jadi kalau kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Samsir, Mas Yoyo dan juga Mas Ludi, ini tentang IOX Tour de Java 2015. Betul sekali. Ini kan event tahunan ya Pak ya, dari 2012 dan kalau tidak salah pesertanya bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga internasional. Ngomong-ngomong nih soal peserta sampai dengan sekarang ini, sekarang tanggal 5 ya? Sekarang tanggal 5 ya. Berarti jumlah pesertanya ataupun peminatnya seperti apa, Pak Yoyo? Mas Yoyo sebagai ketua panitia. Oke, makasih Asti sama Asa. Jadi peserta sekarang cukup banyak dibanding tahun lalu. Dari 2012, 2013, 2014 meningkat terus. Sekarang peserta yang ikut sampai hari ini 96 peserta. Ada beberapa dari luar negeri, dari Malaysia, Vietnam, sama dari Belanda. Jadi meningkat terus. Jadi ternyata antusiasme sama itu tinggi. Bahkan sebelum ikut ini kita adakan pre-event untuk menseleksi. Jadi screeningnya dulu. Iya, ada screeningnya dulu nih. Gitu, nggak semuanya daftar diterima. Gitu. Jadi ada screeningnya dulu, dites dulu. Jadi pada bulan November kita adakan pre-event di Purwakarta. Semua dites. Nah, dari situ ketemu rankingnya. Karena ranking itu beberapa boleh ikut, beberapa terpaksa belum boleh ikut. Kenapa sih harus ada screeningnya terlebih dahulu, Pak Yoyo? Ya karena ini kan perjalanan panjang nih, 16 hari nih. Kalau salah satu skillnya kurang oke, yang lain oke, itu nih bisa ngantri panjang bener nih. Kalau satu problem, wah yang lainnya gimana nih? Jadi supaya bisa bareng-bareng skillnya sama. Nah, gitu. Ini Mas Yoyo kan ketua panitia. Nah untuk selama programnya berjalan, itu ada yang Bang Samsir di sini, yang Bang Samsir sebagai apanya sih jadinya sebenarnya Mas Yoyo di sini? Beliau ini expedition leadernya. Expedition leader. Berarti kan juga menentukan tracknya? Wah, beliau inilah. Beliau beserta tim ya? Kira-kira kasih bocoran ya, nanti kira-kira tracknya seperti apa? Kok tadi harus saya sampaikan katanya 150 kilometer itu yang, baru yang aspal ya? Jadi gini, tracknya kalau saya bilang super ekstrim. Berat sekali. Berat sekali. Ya. Bisa 2 kilo, bisa 3-4 hari itu. Hanya 2 kilo bisa 3-4 hari. Ya. Tapi karena ini kan perjalanan panjang, 1.500 kilo dari Jakarta sampai Surabaya. Ya. Jadi kita harus atur yang mana yang berat, mana yang ringan, mana berat, mana yang ringan. Jadi kita atur adrenalin peserta itu kita naikin, habis itu kita turunin, naikin, turunin. Jadi kita ngobrol off-air sama Bang Samsir. Jadi kayak kalau off-road itu ibarat kita kayak menciptakan lagu ya Bang ya? Betul. Partiturnya ada. Emosinya diatur gitu ya. Bikin sedih, bikin senang, bikin marah. Nah, bikin marah. Itu campur aduk. Tapi sebenarnya kenikmatan dari off-road itu adalah pada saat mereka sudah ada di jalan dan kendaraan yang dipakai. Nah, ini ada Mas Ludiatmo, Deputy Director After Sales dari Garansindo. Kita tanya nih, kira-kira kenapa sih Garansindo mau mendukung Indonesia Off-Road Expedition ini? Tentunya kita sebagai Authorized General Distributor untuk Jeep di Indonesia sangat mensupport kegiatan ini karena di samping meningkatkan penjualan tentunya dengan mensponsori kegiatan ini, tapi juga kita mensupport kegiatan otomotif di Indonesia, terutama off-road ini.
Gitu. Karena memang Indonesia tuh wilayahnya untuk off-road tuh emang juara banget ya, kalau kita bilang ya. Iya kan? Banyak pilihan. Oke. Dan ini dukungan seperti apa Pak Ludi yang memang diberikan oleh Garansindo? Ya, selain tentunya sponsor, salah satu sponsor dari IOX ini, kita juga memberi dukungan dengan menyertakan tim mekanik kita yang bersertifikat mendampingi kegiatan IOX ini, terutama untuk tim dari Pak Yoyo untuk Mopar Badak nama timnya. Dan selain itu kita juga mengikut sertakan mobil Rubicon kita sebagai mobil official car yang ada di belakang ini ya. Ini masih baru banget nih. Nanti katanya mau dipretelin terus diikut sertakan gitu ya. Aduh. Gitu. Ya, di samping itu juga di mobil safety-nya atau pendampingnya kita juga sertakan dukungan-dukungan spare part yang dibutuhkan. Kalau diperlukan di perjalanan ada trouble, jadi kita bisa langsung kerjakan dengan cepat. Gitu. Wow, jadi apapun yang terjadi pada saat itu, kalau ada yang dibutuh untuk diganti bisa langsung. Ya, betul sekali. Pada saat itu juga, menarik banget. Seru kan? Seru banget. Ini saya mau ngobrol lagi sama Bang Samsyir sama Mas Yoyo nanti soal acara di tengah-tengahnya akan seperti apa, dan juga bentar ya, saya mesti parkirin mobil saya lagi. Baiklah. Jadi pemirsa, kita nanti ngobrol lagi sama narasumber kita ngomongin soal IOX 2015 ini, Indonesia Off-Road Expedition. Ya, sesaat lagi, jangan kemana-mana, hanya di Coffee Break. Oke, kembali lagi di Coffee Break dan kami masih membahas mengenai IOX Tour de Java 2015. Indonesia Off-Road Expedition 2015. Oke, dan ini kan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh, udah mulai kebayangkan nanti tuh eventnya seperti apa gitu, panjangnya juga seperti apa, lamanya juga seperti apa. Nah ini kita juga ingin tahu nih mengenai mobilnya itu sendiri. Ini biasanya cowok nih yang lebih ngerti. Kan biasa kalau off-road kan memang harus mobil-mobil yang Jeep. Nah kebetulan sekarang Garansindo mendukung program IOX 2015 ini dengan Rubicon yang dipakai. Nah, boleh jelasin nggak Pak, Rubicon yang mana aja sih yang nanti akan turun yang dibantu oleh dari Garansindo sendiri? Oke, jadi Rubiconnya bisa kita lihat seperti ini. Yang ada di belakang kita ini ya? Di belakang ini. Jadi keunggulan dari Rubicon ini memang sudah diketahui umum karena ini adalah SUV terlama di dunia, 4x4 yang sudah punya pengalaman lebih dari 70 tahun. Jadi mobil ini memang sertifikat dikeluarkan, sudah dilakukan namanya trail raid. Trail raid itu dia sudah diuji coba untuk melakukan off-road. Itu bisa dilihat di mobil-mobilnya seperti di sebelah sini dikasih logo trail raid. Trail raid di sana juga ada logo, bisa dilihat di semua mobil. Di bagian fendernya ada logo bundar, itu trail raid. Terutama di Rubicon ini, keunggulannya adalah dia mempunyai engine 3,6 liter atau 3.600 dengan torsi 285 horsepower dengan torque-nya 350 Newton metrik. Dan lagi yang spesial dari Rubicon ini, dia mempunyai suspensi menggunakan namanya sway bar. Sway bar ada di bagian bawah itu sehingga suspensinya untuk khususnya off-road itu bisa lebih stabil. Juga dibantu dengan gardan yang khusus, gardannya menggunakan Dana 44 sehingga torsinya juga bisa menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya Rubicon ini nggak hanya tangguh di off-road, di on-road pun kalau naik itu cowok-cowok jadi ganteng ya Mas. Bener ya? Ini mobil zamannya Harsha, ini waktu udah pernah mention nih mobil impiannya kan. Betul, karena saya juga dulu pakai yang tipe CJ7 dulu. Ya betul. Ini sebenarnya generasi keempat dari Jeep. Jadi yang pertama kayak Mas Harsha punya tuh CJ7, lalu TJ, lalu YJ, dan yang terakhir Rubicon JK ini. Nah ini kan tahun ini kita dipilihlah Jawa gitu kan, Pulau Jawa. Tapi kenapa juga akhirnya kota-kota yang akan ditelusuri itu dari Jakarta, Semarang, dan Surabaya? Apa istimewanya nih dari rute ini nanti nih? Mas Yoyo, silakan. Ya sebenarnya ini rangkaian dari kita, tujuan dari IOX itu nantinya dalam 10 tahun itu seluruh
kepulauan di Indonesia kita lampaui. Nah kemarin kebetulan Sumatera sudah. Jadi kita dari Sabang, Medan, Bukit Tinggi, Palembang sudah, sampai Lampung sudah, Lahat, sampai ke Monas terakhir kemarin 2014. Nah ini karena udah sampai Monas kemarin, dari Lahat sampai Monas, nah kita lanjutkan nih sekarang. Dari Monas? Dari Monas. Dari Monas lagi. Nah ikon-ikonnya itu tugu-tugunya tadi. Tugu Tugu Monas, di Semarang tuh Tugu Muda, di Surabaya Tugu Pahlawan. Nah ini yang akan kita expose, kita perkenalkan. Nah kemudian nantinya akan dilanjutkan mulai dari berikutnya Pak ya, Jawa kita habisin. Akhirnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia nanti akan rencananya seperti itu ya. Nah, kalau ke Bang Syamsir, kira-kira para peserta, walaupun mereka sudah terpilih dari yang di bulan November kemarin ya Mas ya. Jadi akan ada safety briefing lagi nggak untuk safety ridingnya, drivingnya, safety recovery dan yang lainnya? Wajib. Jadi karena jadi gini, permainan off-road ini atau driving off-road ini itu sangat berbahaya kalau tidak tahu caranya. Jadi bukan kayak kita driving di jalan raya. Bukannya terbiasa kadang-kadang miring, kadang-kadang miring ke kanan, miring ke kiri, nanjak, turunan. Jadi harus ada caranya bagaimana membawa kendaraan itu yang benar. Dan kita memakai satu peralatan tadi yang ada di sana itu winch yang di depan mobil. Ya itu untuk recovery kalau mobil itu nyangkut, itu selingnya kita tarik. Betul. Itu kalau tidak diajarin cara makin yang benar itu sangat berbahaya. Sama pada saat ditarik, si mobil juga harus seperti apa, drivernya tuh harus tahu ya. Semua peserta wajib ikut coaching klinik. Jadi kalau tidak ikut coaching klinik, mereka tidak boleh ikut event itu. Manajemen perjalanan yang benar, manajemen emosi yang benar, manajemen peralatan yang benar, manajemen makanan yang benar. Jadi semuanya kita ajarin. Bukan hanya artis ada manajemennya. Iya, bukan hanya ini pun ada ya. Safety driving. Bukan hanya dari rambut sampai ujung kaki aja yang diperhatiin, ini detail. Gitu. Karena kita ini endurance 16 hari. Betul. Jadi kita harus atur makan, fisik, kesehatan, semuanya harus prima. Sama stress management juga ada loh. Saya juga harus terlihat tampil prima pemirsa, karena saya ini adalah semua tipe Jeep yang menjadi favorit para pria. Kita nanti akan kembali lagi ngobrol sama Mas Yoyo, Bang Syamsir dan juga Mas Rudi. Tetap bersama kami di Coffee Break. Waduh, pemirsa, kita kembali lagi di obrolan kita yang pagi ini mantep. Ya, saya seneng banget. Yakin habis ini Pak, harusnya kayak nggak bisa tidur ntar malam. Saya udah Ini berasa mimpi meluk nih. Iya, minta beliin Jeep. Udah, ada siap, tolong dia minta ke siapa tapi dia Pak ya? Bisa diatur. Yang full spec ya. Udah. Langsung kode ke Pak Ludi ya. Pak Ludi, ini kira-kira harapan lagi dari Garansindo, selain ya penjualan juga meningkat dari si Rubicon ini sendiri, apa aja sih nanti yang akan dipakai di sana Rubiconnya yang dibantu sama Garansindo? Jadi seperti disampaikan tadi, sebenarnya Rubicon Jeep ini sudah mumpuni untuk dipakai off-road. Jadi yang kita lakukan modifikasinya di kaki-kaki, di ban saja. Sedangkan engine-nya standar. Engine tetap karena standar, memang sudah dari pabriknya dipersiapkan memang buat off-road juga, cukup tangguh. Sedangkan kaki-kakinya sendiri, contohnya di mobil yang itu ya, warna orange itu adalah bedlock ataupun velgnya itu khusus, juga lift kit. Jadi kalau dibandingkan dengan ini tingginya berbeda karena memang sudah disiapkan buat off-road. Bannya juga lebih besar. Dan spesial suspension tentunya gitu. Kalau yang lainnya standar ya. Ini kan seperti yang Rubicon yang ada di sini kan masih cakep banget gitu kan ya. Nanti kan akan jadi luar biasa cakepnya kan. Betul. Karena diperhatiin kemudian dirakit lagi. Nah, dalam perakitan itu ada kendalanya tidak Pak? Tantangannya gitu. Ya, karena tadi lift kit dan aksesorisnya tadi menggunakan brand Mopar. Mopar adalah brand spare part dan aksesoris dari Jeep, ya? Fiat Chrysler Automotive. Sehingga memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga gampang untuk installnya. Jadi relatif dengan mekanik kita yang juga sudah tersertifikasi, pemasangannya sangat easy sekali. Gampang ya? Iya. Nah, kalau ke Mas Yoyo kira-kira nanti ini pendaftaran kan sudah ditutup untuk peserta. Kalau tetap ada yang penasaran pengen ikut gimana Mas? Boleh nggak kira-kira gitu? Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Bahaya Pak. Tadi Kalau boleh ada tiba-tiba itu safety-nya berat ya.
gimana? Nah, untuk jadi member di IOX ini sebetulnya itu syaratnya karena setiap member pasti sudah pernah ikut. I see. Jadi kita ya ujuk-ujuk pengen jadi member gitu. Oke, harus finish. Ya, jadi sekedar punya mobilnya, terus bayar iuran, belum bisa jadi bisa member. Bisa. Lain, luar biasa. Jadi member aja juga mau tidak mau screening juga secara tidak langsung kan. Perjuangannya. Nah, ini kan ada misi sosial yang dibawa nih di acara IOX yang 2015 ini. Kira-kira misi sosialnya apa aja sih? Jadi di tiap acara kita selalu pasti ada misi sosialnya. Jadi pertama besok setelah itu kita nanam pohon dulu. Nanam pohon di Monas bersama mungkin kalau nggak bisa mungkin waktu yang akan melepas. Setelah itu kita di daerah-daerah di tempat yang kita lewatin kita kan sering nemu nih ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren. Kita sosialnya terus. Kadang-kadang juga spontan dari para peserta, ayo bandingan langsung kumpul berapa sumbang gitu. Jadi dengan melihat keadaan yang sebenarnya itu kita bisa tepat guna ngasih sumbangan langsung ke sasarannya. Gitu kira-kira. Ya, itu antara lain kayak gitu. Nah, untuk penentuan wilayah-wilayah di mana akan istirahat, terus jalan lagi itu dari mana sih Mas? Nah, ini Pak Samsir nih. Oh, Pak Samsir. Jadi gini, perjalanan 16 hari, kita tetapkan ada 15 base camp. Nah, 15 base camp itu kita sudah ukur bukan dari jarak ya. Dari waktu tempuh. Jadi setiap jam 5 harus berhenti. Jam 5 sore. Berhenti. Camping. Dimanapun itu. Jam 12 tidak boleh ada suara, harus tidur semua. Istirahat. Ya, semua lampu harus dimatiin, genset dimatiin. Jadi Bang Samsir kepala sekolahnya ini. Jam 6 pagi bangun. Teng juga ya. Betul. Jam 7 briefing. Jam 8 rolling gitu. Itu ini harus disiplin banget nih ya berarti ya. Diatur selama 16 hari begitu. Dan itu disiplinnya nggak hanya dari Bang Samsir misal, tapi disiplin harus. peserta diri sendiri harus ya. Iya. Karena peserta harus mandiri tuh. Jadi kalau ini trek maut ini. Waduh. Kalau hujan, trek maut sedangkan ini cuacanya lagi. Iya, lagi ini begini. treknya ini. Mobil nanti ban itu bisa kayak donat. Wah, gede begitu. Bengkak tuh, lengket coklat semua. Nah, lengket. Dan co-driver harus sehat bener, harus fit. Jadi tidurnya harus cukup. Makannya harus cukup. Vitamin kalau bisa makan vitamin. Ini kebetulan kita juga harus disiplin ya, disiplin waktu. Disiplin waktu gitu sudah di penghujung acara ya. 16 hari. Kita doakan sukses untuk acaranya dan semoga nanti pesertanya yang saat ini juga pasti sedang menonton. Iya, moga-moga bisa lihat dan kalau misalnya waduh saya harus beli mobil lagi menghubungi Mas Rudi. Jangan lupa jaga kesehatan Anda karena treknya panjang sekali. Kalau yang mau ngikutin harian, kita juga menyediakan di Facebook Jeep Indonesia. Facebook hari ke hari kita diikutin kegiatan itu dia. Jadi bisa follow IOX ini selama perjalanan. Sekali lagi Mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak. Jadi kamu mau pilih-pilih mobil habis ini saya udah ya? tanda tangan sama yang coklat tadi. Alhamdulillah. Tanda tangan aja kan? Tanda tangan aja. Nota kesepahaman aja dulu. Pemirsa, kita harus pamit tapi berikutnya ada informasi lagi dari Coffee Break. Masih ada? Masih ada kalau nggak ada. Halusinasi. Saking pengennya punya. Saya udah mau ke kanan aja bawaannya. Ya udah kalau gitu kita pamit aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di Coffee Break dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Semua harus siap pamit. Sampai jumpa. Bye.